masyarakat. Jelas Fadila suara saya? Ya, jelas, Pak. Penyakit. Ya, Coba jelas. diulang Fadila. Teori adalah Kerangka konseptual yang bisa digunakan untuk menjelaskan, untuk memprediksi, untuk mengendalikan, dan untuk mengarahkan fenomena. iya bagus. Sipana jelas suara saya? Jelas, Pak. Ya, diulang Sipana coba. Teori adalah kerangka konseptual yang bisa digunakan untuk menjelaskan, memprediksi, meramalkan, mengendalikan, mengarahkan fenomena atau gejala yang terjadi di masyarakat. Iya, bagus. Ami, jelas suara saya, Ami? Ami, jelas suara saya? Jelas, Pak. Coba diulang, Ami. Pengertian teori adalah kerangka konseptual yang bisa digunakan untuk menjelaskan, dan mengarahkan fenomena. Iya. Elvira, jelas suaranya? Diulang, Jelas, Elvira? Pak. Ya. Teori adalah kerangka konseptual yang berfungsi untuk menjelaskan, memprediksi, mengendalikan, atau mengarahkan fenomena atau gejala yang terjadi di masyarakat. Ya, bagus ya. Nanti ditambahkan di makalah untuk catatan perbaikan ya. Ini pengertian teori dalam konteks pembahasan kita yang tidak boleh tidak tahu supaya bisa diterapkan ya. Kemudian yang kedua aliran. Tadi kalau aliran apa? Siapa yang menjelaskan? Aliran apa pengertiannya tadi? Saya, Pak. Iya, silakan. Apa tadi Fadila? Aliran atau tarekat adalah bahasa Arab dari bahasa Arab tarikoh yang berarti jalan, aliran, keadaan, atau garis pada sesuatu. Tarekat adalah jalan yang tempuh para sufi dan dapat digambarkan sebagai jalan yang berpangkal pada syariat. Sebab jalan utama disebut syar, sedangkan anak jalan disebut tarik. Udah, Pak. Ya, jadi itu terlalu panjang dan konteksnya bukan tarekat ya. Tarekat nanti topik yang ke-8 kalau bahas tasawuf ya. Jadi mohon perhatiannya, aliran di sini artinya paham ya. Aliran di sini bisa berarti paham, bisa berarti pendirian, bisa berarti keyakinan, bisa berarti madhab ya. Jadi perilaku gejala yang ada di masyarakat itu, tingkah laku masyarakat itu secara teoritis bisa dijelaskan ada banyak macam aliran, ada banyak paham, pendirian, dan keyakinan, madhab. Ya. Jadi usahakan istilah tarekat tidak muncul ya nanti dalam perbaikannya. Saya ulang. Aliran bisa berarti paham, pendirian, keyakinan, Mazhab. Apa satu lagi? Mazhab. Madhab, ya. Coba diulang, Fadila. Aliran berarti paham, pendirian, keyakinan, dan mazhab. Ya, jelas semuanya ya. Sekarang kita coba ada macam-macam aliran ya. Tadi ada apa saja? Silakan. Siapa yang menjelaskan ada macam-macam aliran itu? Singkat saja. Macam-macam aliran tadi siapa yang menjelaskan? Sipana ya. Ya, silakan. Tadi ada aliran apa aja? Yang pertama ada aliran adat istiadat atau sosialisme. Yang kedua ada aliran hedonisme. Yang ketiga, ya, sebentar. Sekarang kalau hedonisme itu apa maksudnya? Hedonisme itu maksudnya kayak memperkaya diri sendiri, Pak, kayak menghambur-hamburkan uang itu. Iya, kalau Ami apa hedonisme? Ami, Elvira, Fadila. Ya, Sipana dilanjutkan dulu, ada aliran apa aja tadi? Hedonisme apa lagi? Ada aliran hedonisme itu maksudnya kayak memperkaya diri sendiri, Pak, kayak menghambur-hamburkan uang itu. Iya, kalau Ami apa hedonisme? Ami, Elvira, Fadila. Ya, Sipana dilanjutkan dulu, ada aliran apa aja tadi? Hedonisme apa lagi?
Ada aliran intuisisme atau humanisme, aliran utilitarianisme, aliran evolusi, aliran vitalisme, aliran religiosisme. Ya, ada 8 ya. Kita mulai dari hedonisme tadi ya. Ini pengertian aliran tadi paham pendirian keyakinan atau mazhab ya. Jadi menurut aliran hedonisme atau sosialisme adat istiadat, ukuran baik dan buruk itu apa? Kalau hedonisme kan terdiri dari 2 kata ya, hedon dan esme. Esme artinya paham, pendirian, keyakinan, atau mazhab. Esme sama dengan aliran. Kalau Anda paham 2 kata itu, langsung mudah paham. Kalau hedon artinya apa, penyaji? Adila, Sivana, Ami, Elvira. Hedon apa artinya? Ria, Apa Elvira artinya hedon? Mencari kebahagiaan, Pak. Ya, siapa dulu? Satu-satu dulu. Sivana, apa hedon artinya? Mencari kebahagiaan atau kenikmatan. Ya, kalau Elvira apa? kalau saya tadi Hedon artinya apa hedon? kalau saya tadi ria, Pak. Apa? Ria. Ria. Iya. Maksudnya apa Ria? Itu Pak yang tadi Sivana bilang kayak menghambur-hamburkan kayak gitu, Pak. Oh iya. Kalau Fadila apa artinya hedon? Perbuatan yang baik yang mendatangkan kebahagiaan serta kenikmatan. Ya, kalau Ami apa hedon? Kenangan dalam hidup. Apa Ami? Mencari kesenangan dalam hidup. Ya, hedon itu artinya kenikmatan, kelezatan ya. Kalau Anda tahu satu aja, nanti yang lain tahu semua itu maksudnya. Jadi hedonisme itu terdiri dari 2 kata, hedon dan isme ya. Kalau isme itu paham, aliran, pendirian, keyakinan, mazhab. Jadi menurut hedonisme, ukuran baik dan buruk itu kenikmatan, kelezatan, ya, kesenangan. Jadi kebahagiaan menurut hedonisme itu kalau yang menyenangkan, nikmat, lezat, ya. Jadi Anda mudah hedonisme, paham yang berpendirian, ukuran baik dan buruk itu kenikmatan ya, itu hedonisme. Dari 2 katanya aja langsung paham kita. Apa tadi kalau hedonisme, Sivana? Kenikmatan, Pak. Ya, arti katanya kenikmatan, kelezatan atau kesenangan ya. Kalau hedonisme kan hedon dan isme. Jadi kalau ukuran baik buruk menurut hedonisme apa? Sivana, ukuran baik buruk menurut hedonisme apa? Ukuran baik buruk, dasar baik buruk menurut hedonisme apa? Sivana, penyaji? Mencari kelezatan atau kenikmatan, namun Bukan terlalu mencari. berlebihan, Pak. Jadi ukuran baik buruk, dasar baik buruk itu menurut hedonisme kelezatan, gitu mengatakannya, bukan mencari ya. Jadi orang yang menganut hedonisme itu yang dicari kelezatan, iya. Tetapi hedonisme artinya ukuran baik buruk itu kelezatan. Jelas Elvira? Jelas, Pak. Ya, apa ukuran baik buruk menurut hedonisme? Dia dari kenikmatan dan kelezatan, mendatangkan kebahagiaan serta kenikmatan. Iya, itu ukuran baik buruk, dasar baik buruk ya. Sekarang kita lanjutkan utilitarisme. Apa ukuran baik buruknya? Utilitar artinya apa? Manfaat dan guna. Jadi kalau menurut utilitarisme, ukuran baik buruk apa, penyaji?
Fadilah, apa ukuran baik buruk menurut utilitarisme? Ami, Fadilah, Sivana, apa ukuran baik buruk menurut utilitarisme? Hampir Kebahagiaan. sama Pak dengan hedonisme, kebahagiaan. Namun yang membedakannya dia lebih sedikit mencari manfaatnya gitu Pak, menimbang-nimbang dulu Iya, kalau manfaatnya. hedonisme itu ukuran baik buruknya itu kesenangan. Kalau utilitarisme itu manfaat, yang bermanfaat itu yang baik, walaupun tidak menyenangkan gitu ya. Itu maksudnya. Nanti seterusnya begitu, idealisme itu ukuran baik buruk itu rasa kewajiban, vitalisme kekuasaan, religiusme itu agama, gitu maksudnya. Jelas ya? Ya jelas Pak. Ya baik, sebelum penanya ini satu lagi, istilah pendekatan tadi siapa yang menjelaskan? Apa pendekatan pengertiannya? Siapa tadi yang menjelaskan pendekatan? Saya, Pak. Ya silakan, apa Fadilah pendekatan? Pendekatan menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris approach, yang salah satu artinya adalah pendekatan. Dalam pengajaran, approach diartikan sebagai a way of beginning something, cara memulai sesuatu. Karena itu pengertian pendekatan dapat diartikan cara memulai pembelajaran. Ya, itu panjang ya, Fadilah, penyaji, tidak mudah diterapkan. Arti gampangnya, pendekatan itu cara mendekati, gitu ya. Kalau maunya anaknya, bagaimana ya siapa dulu yang didekati? Orang tuanya, tetangganya, saudaranya, papa RT-nya, gitu ya. Bagaimana cara mendekati? Sekarang bagaimana cara mendekati akhlak? Itu maksudnya. Pendekatan dalam akhlak, cara mendekati akhlak ya. Maksudnya cara mendekati akhlak itu bisa dengan pendekatan ilmiah, harus objektif, sistematis, bermetode, beruniversal. Yaitu kalau pendekatan ilmiah ya. Ada pendekatan filosofis, spekulatif, sistematis, radikal, universal. Ada pendekatan religius, pendekatan keagamaan, ada pendekatan sosiologis, ada pendekatan psikologis. Itu maksudnya pendekatan atau cara mendekati akhlak. Jadi apa Fadilah pendekatan maksudnya? Pendekatan dalam akhlak, cara mendekati akhlak dengan pendekatan ilmiah, objektif, sistematis, dan bermetodologi. Iya, ya. Jadi cara mendekati akhlak ya. Caranya Iya, itu Pak. bisa menggunakan pendekatan ilmiah, filosofi, religius, sosiologis, dan seterusnya. Baik, sekarang penyaji dipersilakan pembahas memberikan tanggapan pertanyaan. Silakan, siapa tadi pembahasnya? Untuk kelompok 3 dipersilahkan bertanya. Ya, silakan Amelia, Amanda, Kaisa, atau Wahdah. Silakan, pembahas. Siapa yang duluan? Saya, Pak. Iya. Amel apa Amanda Saya ini? boleh, Pak? Amel, Pak. Ya, nanti diusahakan tertulis juga ya, supaya ada dokumennya. Silakan Amel. Nama saya Amelia Putra Oktaviani. Saya ingin bertanya, apa sih contoh dari paham vitalisme? Suaranya jelas, teman-teman penyaji, apakah pertanyaannya sudah jelas dari Amel? Sudah jelas Pak. Ya, baik. Lanjut Amelia. Pertanyaan kedua apa? Pertanyaan kedua, Al-Ghazali kan membagi umat manusia menjadi 3 golongan. Nah, tolong jelaskan 3 golongan tersebut dalam hubungan ilmu akhlak dan filsafat.
jelas Sudah. penyaji pertanyaan yang kedua, Amel. Coba diulang, Amel, agak putus-putus suaranya ya. Al-Ghazali membagi umat manusia menjadi 3 golongan. Tolong jelaskan 3 golongan tersebut dalam hubungan ilmu akhlak dan filsafat. Sudah, Amel? Sudah, Pak. Ya, baik. Penyaji mau dijawab dulu apa lanjut dulu? Kita tampung dulu penyaji. Ditampung dulu, Pak. Ya, lanjut. Berikutnya siapa pembahas? Amel, nanti usahakan juga tertulis, Amel, ya, pertanyaannya ya, pembahas. Lanjut, siapa yang bertanya? Iya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan, Amanda. Baik, perkenalkan, nama saya Amanda Rianingsih. Saya ingin bertanya, di dalam aliran adat istiadat, bagaimana jika melanggar aliran istiadat itu? Itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana kita bisa mengetahui hubungan ilmu akhlak dengan ilmu jiwa? Sudah, Pak. Ya, baik. Jelas penyaji ya, pertanyaan Amanda, pertama kedua. Jelas penyaji? Jelas, Pak. Lanjut, siapa lagi yang bertanya? Saya, Kaisa Pak. apa Wada? Saya, Pak. Wada, silakan, Wada. Iya. Saya Wada Lutfia dengan digit terakhir 0031. Bagaimana kita tahu hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf? Terus yang kedua, jelaskan contoh filsafat dengan berpendapat mengenai faham evolusi. Makasih. Ya. Jelas penyaji pertanyaan Wadah? Penyaji pertanyaan Wadah apa sudah jelas? Boleh diulang, Pak, yang pertama? Iya, diulang, Wadah. Ini yang pertama kurang jelas. Oke. Bagaimana kita tahu hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf? Ya, itu pertama apa kedua, Wadah? Yang pertama, Pak. Yang kedua apa? Jelaskan contoh filsafat yang berpendapat mengenai faham evolusi. Ya. Jelas penyaji ya? Jelas, Pak. Ya, lanjut satu lagi. Kaisa ada Kaisa. Kaisa yang belum ya. Kaisa masuk enggak? Iya, ada, sudah Pak. ada. Iya, silakan Kaisa, apa pertanyaannya? Baik, nama saya Kaisa Nabila. Saya ingin bertanya, pertanyaan pertama, siapa peletak dasar pertama dari aliran hedonisme? Lalu pertanyaan kedua, sebentar, Pak. Siapakah ahli yang memiliki tanggapan dalam aliran religiosisme? Iya, agak putus-putus, diulang coba Kaisa. Ya. Pertanyaan pertama, siapa peletak dasar pertama dari aliran hedonisme? Ya. Pertanyaan kedua, siapakah ahli yang mempunyai tanggapan dalam aliran religiosisme? Bagaimana penyaji, sudah jelas pertanyaannya? Sudah, Pak. Sudah, baik. Siapa yang mau menjawab dulu? Pertanyaan siapa yang mau dijawab? Penyaji? Ami, Badila, Sipana, Pak Elvira mau menjawab? Siapa dulu? Iya, Pak. Iya, Sipana mau menjawab pertanyaan siapa?
Ya, silakan penyaji, siapa yang mau menjawab? Sudah ada jawaban, siapa yang mulai? Fadila, Elvira, Sivana? Bisa langsung aja jawabannya. Saya, Pak. Iya, silakan. Siapa yang jawab? Elvira. Iya, Pak. Menjawab pertanyaan siapa, Elvira? Yang tadi yang bertanya tentang siapa pencetus pertama dari aliran hedonisme. Iya, silakan Elvira, siapa? Pencetus pertama dari aliran hedonisme itu ada Epicurus sebagai peletak dasar paham ini, yang mengatakan bahwa paham ini itu kebahagiaan itu adalah tujuan manusia. Tidak ada kebaikan dalam hidup selain kebahagiaan dan tidak ada keburukan kecuali penderitaan. Ya, jangan lupa Epicurus itu filsuf Yunani ya. Jadi dia hidup sebelum Masehi. Jadi rentang waktunya sampai sekarang itu sudah sekitar 2.300 tahun yang lalu ya, hidupnya Epicurus, itu filosof Yunani. Ada tambahan jawaban yang lain? Apa sudah cukup penyaji jawaban Elvira? Tadi pertanyaan siapa, Elvira? Saya, Pak. Pertanyaan Kaisa ya? Iya, Pak, pertanyaan dari Kaisa. Tadi pertanyaan pertama Kaisa ya? Iya, Pak. Bagaimana, sudah terjawab Kaisa dari jawaban Elvira? Sudah, Pak. Terima kasih. Sudah, baik. Kalau nggak ada tambahan jawaban, lanjut. Siapa yang mau menjawab berikutnya? Masih Elvira, apa Sivana? Apa Ami? Ya, Sivana menjawab pertanyaan siapa? Menjawab pertanyaan Wahda. Tadi apa pertanyaan Wahda? Pertanyaannya, jelaskan contoh filsafat yang berpendapat mengenai paham evolusi. Ya, pertanyaan pertama apa kedua, Sivana tadi? Kedua, Pak. Kedua, ya silakan, apa jawabannya? Jawabannya, salah satunya ada Herbert Spencer pada tahun 1820 sampai 1903, salah seorang filsafat Inggris yang berpendapat mengenai evolusi ini. Ia mengatakan bahwa perbuatan akhlak itu tumbuh secara sederhana, kemudian berangsur meningkat sedikit demi sedikit, berjalan ke arah cita-cita yang dianggap sebagai tujuan. Sudah, Sivana? Sudah jelas. Sudah, Pak. Kalau ilmuwan yang terkenal mengembangkan teori evolusi siapa, Sivana? Herbert Spencer, Pak. Enggak, yang mengembangkan ada lagi ilmuwannya, itu kan filosof. Herbert Spencer itu filosof. Kalau ilmuwan siapa? Ada yang tahu? Ilmuwan yang mengembangkan teori evolusi siapa? Ada yang tahu, penyaji? Aristoteles, Pak. Ya? Aristoteles. Bukan, Aristoteles filsuf Yunani. Yang ilmuwan modern. Charles Darwin ya. Itu ilmuwan. Kalau Herbert Spencer itu filosofnya, betul tadi ya. Kalau yang mengembangkan teori evolusi, ilmuwan itu Charles Darwin. Betul gitu, Sivana? Iya betul, Pak. Tapi setahu saya yang mengembangkan itu ada beberapa orang, Pak. Bukan cuma Charles Robert Darwin aja. Ya, siapa aja yang selain Darwin? Ada Aristoteles, ada Plato, ada Jean Baptiste, ada Alfred Russel Wallace, ada August Weismann. Kalau Plato, Aristoteles itu filosof ya.
sama Herbert Spencer. Kalau ilmuwan tadi itu Darwin dan tadi ada beberapa lagi, ya. Baik, kita kembalikan kepada penanya. Wadah, apa sudah terjawab? Ini pertanyaan Wadah tadi ya? Sudah, Pak. Ya, baik. Kalau sudah terjawab, siapa lagi yang mau menjawab? Berikutnya. Pertanyaan siapa yang mau dijawab, penyaji? Siapa yang mau jawab? Elvira? Fadila, Ami? Ami mana Ami? Masih ada Ami? Siapa yang menjawab berikutnya? Silakan penyaji, siapa yang menjawab berikutnya? Elvira menjawab pertanyaan siapa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Amanda tentang Ya, silakan. Apa tadi pertanyaan Amanda? pertanyaan tentang hubungan hubungan ilmu akhlak dengan ilmu jiwa. Iya, silakan. Di dalam ilmu akhlak dengan ilmu jiwa itu dia membahas tentang gejala-gejala kejiwaan yang tampak dalam tingkah laku manusia. Melalui ilmu jiwa tersebut kita tahu bahwa sifat-sifat fisiologis yang dimiliki seseorang. Jiwa yang bersih dari dosa dan maksiat serta dekat dengan Tuhan akan melahirkan perbuatan dan sikap yang tenang. Sebaliknya, jika kita jiwa yang kotor, banyak berbuat kesalahan dan jauh dari Tuhan, akan melahirkan perbuatan yang jahat, sesat, dan menyesatkan orang lain. Sudah, Elvira? Sudah, Pak. Jadi ada hubungan apa antara ilmu jiwa dengan akhlak? Tentang jiwa kita, Pak, apakah kita dekat dengan Tuhan atau tidak? Ya, itu namanya hubungan apa? Jadi kalau menjelaskan hubungan, harus tahu pola-pola hubungan ya, bentuk-bentuk hubungan atau kategori hubungan. Ada hubungan substansial, maksudnya hubungan tidak terpisahkan. Ada hubungan fungsional, ada hubungan kronologis, ada hubungan kausalitas, sebab akibat gitu. Mana yang lebih dulu? Ilmu jiwa apa ilmu akhlak? Elvira? Ilmu akhlak. Ya, kalau ilmu akhlak berarti ada hubungan kronologis ya, kalau lebih dulu, atau sebab akibat ya. Kalau misalnya ilmu jiwa, setelah diketahui keadaan jiwa seseorang yang sakit harus disembuhkan agar akhlaknya menjadi baik ya. Itu ada hubungan fungsional. Kalau orang jiwanya itu sakit harus diobati dulu. Kalau sudah sembuh akhlaknya menjadi baik ya. Ada hubungan fungsional ya. Kalau akhlak dengan tauhid ada hubungan substansial, tidak terpisahkan antara tauhid dan akhlak. Begitu ya. Elvira, jelas Elvira? Iya, Pak. Ya, baik, kita kembalikan penanya. Tadi siapa yang menanya? Saya, Pak. Amanda, apa sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, Pak. Tadi yang kedua apa pertama, Amanda? Tadi yang kedua, Dijawab Pak. yang kedua apa yang pertama? Yang kedua. Ya, baik. Lanjut penyaji, siapa menjawab berikutnya? Sibana? Ami? Ami masih ada, Ami. Belum muncul, Ami. Saya, Pak. Silakan, Ami menjawab pertanyaan siapa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Amel. Yang pertanyaannya, Kurang jelas, Ami. Agak jelas, dekat. saya akan menjawab pertanyaan dari Amel. Yang pertanyaannya, Al-Ghazali membagi umat manusia menjadi 3 golongan. Jelaskan golongan-golongan tersebut. Nah, yang pertama itu ada kaum awam. Kaum awam ini berpikir dengan sangat sederhana sekali. Mereka tidak dapat menangkap hakikat-hakikat dan mempunyai sifat yang mudah percaya dan penurut. Golongan ini harus dihadapi dengan sikap memberi nasihat dan petunjuk. Yang kedua itu ada kaum pilihan.
Kaum pilihan ini akal pikirannya yang tajam dan bisa berpikir secara mendalam. Daya akal yang kuat harus dihadapi dengan sikap menjelaskan hakikat-hakikat. Yang ketiga itu ada kaum penengkar. Kaum ini bersifat mematahkan argumen-argumen. Juga ya. Biasa juga disebut kaum awam, khawas, khawasul khawas ya. Itu pembagian golongan manusia. Tadi masih ada lanjutan itu pertanyaannya. Hubungannya dengan apa begitu ya, Ami? Ini pertanyaan siapa tadi, Ami? Ami, tadi pertanyaan siapa yang mau dijawab? Pertanyaan Amel, Pak. Iya, Amel, tadi pertanyaannya apa, Amel? Coba diulang. Sudah terjawab apa belum? Amel. Pertanyaannya tadi Membagi 3. ya golongan dan jelaskan golongan tersebut dalam hubungan ilmu akhlak dan filsafat. Iya, dalam hubungan akhlak dan filsafat. Gimana, Ami, hubungannya? Ami, ada tambahan jawaban, Ami? Pertanyaan Amel, hubungan dengan akhlak dan filsafat, 3 golongan manusia. Bentar, Pak. Penyaji yang lain mau menambahkan, Elvira, Sipana, Fadila? Ya, kalau filsafat itu ahli pikir ya. Jadi itu golongan yang kedua ya. Kalau filsafat itu khawas, orang khawas. Jadi di atas orang awam ya. Kalau khawasul khawas itu para sufi. Jadi 3 golongan itu. Kalau yang golongan pertama, akhlak pada umumnya itu untuk orang awam. Kalau akhlak orang khawas itu para filosof ya, orang yang berfilsafat. Kalau khawasul khawas itu akhlaknya para sufi, para wali, para nabi, para rasul ya, orang yang sangat khusus. Cukup, Ami? Sudah terjawab, Ami? Begitu jawabannya. Setuju ada tambahan? Ami, sudah cukup apa ada tambahan? Sudah cukup. Ya, baik. Kita kembalikan penanya. Amel, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Amel, apa sudah terjawab pertanyaannya? Yang pertama apa kedua tadi? Sudah, Amel? Sudah terjawab atau belum, Amel? Tadi yang pertama yang dijawab ya, Amel ya? Amel, ada suaranya? Sudah terjawab belum? Sudah, Pak, sudah terjawab. Ya, baik. Lanjut, siapa yang menjawab berikutnya? Masih ada tadi pertanyaan yang belum dijawab ya? Iya. Silakan, siapa yang mau menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Fadila menjawab pertanyaan siapa? Punya Wahdah. Yang pertama apa kedua? Yang pertama kayaknya. Ya, apa tadi pertanyaannya? Jelaskan contoh filsafat yang berpendapat mengenai paham evolusi. Loh, tadi ini sudah dijawab. Sipana tadi evolusi. Jadi yang punya Amel aja, Pak. Ya, yang belum siapa? Tinggal punya Amel ya, yang satu lagi. Ya, silakan, apa dari pertanyaannya? Jelaskan contoh dari paham vitalisme. Iya, silakan. Paham vitalisme ini pernah dipraktekkan oleh para penguasa di zaman feodalisme.
terhadap kaum yang lemah dan bodoh. Dengan kekuatan dan kekuasaan yang memiliki bangsa-bangsa kolonialisme menjadi diktator dan tirani kepada kaum yang lemah. Kekuatan dan kekuasaan pada zaman itu menjadi lambang dan status sosial untuk dihormati. Ya, kalau vitalisme apa maksudnya, Fadila? Ukuran baik buruk apa kalau vitalisme, Fadila? Kalau vital artinya apa, Fadila? Vital? Sebentar, Pak. Penyaji yang lain bisa membantu apa artinya vital? Ada yang sudah ketemu apa artinya vital tadi? Vital Apa itu Sivana artinya vital? kekuasaan dan kekuatan, Pak. Iya, jadi ukuran baik dan buruk menurut vitalisme apa Sivana? Sivana, menurut vitalisme ukuran baik buruk apa, dasar baik buruk? Kekuatan dalam hidup manusia, bukan Pak? Iya, jadi vitalisme tadi kata Sivana artinya kekuatan dan kekuasaan. Jadi ukuran baik buruk menurut vitalisme itu adalah kekuatan atau kekuasaan gitu ya. Jadi kalau Anda paham artinya mudah nanti menjelaskannya. Baik, kita kembalikan penanya. Amel, apa sudah terjawab? Pertanyaan kedua tadi Amel ya? Iya, Pak. Ya, sudah terjawab? Sudah terjawab, Pak. Ya, baik. Lanjut, apakah masih ada pertanyaan yang belum dijawab? Siapa? Elvira, Fadila, Ami? Sivana, masih ada yang belum dijawab pertanyaannya? Ami mau menjawab pertanyaan siapa? Masih, Pak. Ya, pertanyaan siapa yang belum? Pertanyaan dari Kanisa. Pertanyaan Ya, apa tadi Kanisa, pertanyaannya? yaitu siapakah ahli yang Putus-putus. siapakah ahli yang memiliki tanggapan religiosisme? Tanggapan ahli yang memiliki tanggapan religiosisme, Pak. Ya, siapa yang punya pendapat gitu ya, pandangan tentang religiosisme. Ya, baik, silakan siapa yang mau menjawab? Ya, Pak. Ya, Saya, Pak, yang mau jawab. silakan Sivana. Menurut Puja Wijatna, aliran ini dianggap yang paling baik dalam praktik, namun terhadap keberatan terhadap aliran ini yaitu ketidakumuman dari ukuran baik dan buruk yang digunakannya. Jadi itu pahamnya menurut Puja Wijatna, Pak. Iya, Kalau di dalam akhlak tasawuf. cukup Sivana? Iya, cukup, Pak. Ya, penyajilan ada tambahan? Pertanyaan Kaisa? Masih ada Kaisa? Kaisa yang bertanya masih ada? Iya ada, Pak. Coba diulang Kaisa, tadi apa pertanyaannya? Pertanyaan kedua apa pertama Kaisa tadi? Yang dijawab Sivana. Apa tadi Kaisa pertanyaannya? Siapa ahli yang mempunyai pendapat paham tentang aliran religiosisme? Ya, religiosisme itu apa maksudnya? Penyaji, Ami, Fadila. Tadi hedonisme sudah, kalau religiosisme apa? Maksudnya apa? Maksudnya itu perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, apa maksudnya kehendak Tuhan di situ?
Sivana? Kayak beragama gitu, Pak. Ya, ajaran agama ya, itu kehendak Tuhan tertuang dari ajaran agama. Oleh sebab itu, kata Puja Wiyatna tadi tidak bersifat universal. Ajaran agama Hindu beda dengan Islam, beda dengan Kristen, beda dengan Konghucu ya. Walaupun dia paling baik, tapi dia tidak universal karena masing-masing agama berbeda. Kalau tokoh-tokoh yang mengembangkan religiusme tentu saja orang yang beragama, kalau dalam Islam ada Al-Ghazali, Ibnu Maskawai, tadi banyak ya yang mengembangkan religiusme. Kaisa sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, Pak. Ya, baik. Masih ada lagi penyaji pertanyaan yang belum dijawab? Sivana masih ada yang belum dijawab? Masih ada, Pak. Ya, tadi pertanyaan siapa, Ami? Belum dijawab. Pertanyaan dari Amanda. Apa tadi pertanyaan Amanda? Bagaimana jika melanggar aliran adat istiadat? Iya, ini pertanyaan pertama apa kedua, Ami? Pertanyaan Amanda. Pertanyaan pertama apa kedua, Ami? Pertanyaan pertama, Pak. Iya. Silakan, gimana jawabnya? Menurut saya, jika seseorang itu melanggar aturan adat istiadat, itu akan diberikan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan adat istiadat tersebut. Gitu, Pak. Ya, baik. Sivana ada tambahan? Pertanyaan Amanda, Fadilah, Elvira. Sivana ada tambahan? Penyaji yang lain? Tidak, Pak. Sudah cukup ya, Sivana? Fadilah? Sudah cukup? Cukup, Pak. Cukup. Cukup, Pak. Ya, sanksi adat istiadat, sanksi dari masyarakat itu sangat berat ya. Kalau melanggar adat istiadat itu hati-hati, nanti bisa dikucilkan, bisa diusir oleh masyarakat, dan juga bisa dihukum. Salah-salah nanti bisa dikeroyok oleh masyarakatnya ya. Hati-hati kalau melanggar adat istiadat ya, itu sangat berbahaya. Oleh sebab itu dimanapun berada harus tahu norma adat istiadat setempat ya. Baik, kita kembalikan. Amanda masih ada, Amanda yang bertanya? Iya, masih Pak di sini. Ya, sudah terjawab apa belum Amanda pertanyaannya? Sudah, Pak. Tadi yang pertama apa kedua? Yang pertama. Yang kedua sudah dijawab apa belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Penyaji masih ada yang belum terjawab? Sivana? Pertanyaannya? Pertanyaan Sudah, Pak, siapa sudah yang belum terjawab? Sudah terjawab semua, Pak. Baik, kalau sudah terjawab semua, ini masih ada waktu. Dipersilahkan audien kalau ada pertanyaan. Tapi sebelumnya saya ingatkan, ini yang pembahas hari ini, Amelia. Amelia masih ada ya, Amelia? Amanda masih ada? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, Kaisa ada, Kaisa? Ada, Pak. Wada masih ada, Wada? Ada, Pak, ada. Ya, yang pembahas hari ini itu kan penyaji minggu depan ya. Usahakan paling lambat itu sehari sebelumnya sudah dibagikan, makalahnya sudah di-share ya. Agar nanti kalau ada yang keliru itu bisa dikoreksi. Setuju penyaji ya, bisa ya? Bisa, Pak. Iya, Pak. Ya, baik. Kemudian kalau ada yang kurang jelas, itu bisa ditanyakan ke dosen. Usahakan tidak mengubah judul ya. Hari ini sudah bagus. Judulnya tidak dirubah walaupun ada tambahan. Nanti penyaji hari ini usahakan
Dari tambahan itu untuk perbaikan makalah ya, dan dikirimkan. Bisa ya? Bisa penyaji, pembahas, setuju ya? Iya Pak, bisa Pak. Iya, Pak. Ya, ya waktunya sudah hampir habis. Kalau masih ada pertanyaan, disilakan penyaji. Tentang tugas boleh, tentang materi boleh. Kalau masih ada pertanyaan. Pak, saya Ya, mau masih nanya ada tapi ke pertanyaan. Bapak nanyanya. Pak, saya mau nanya tapi nanyanya ke Bapak. Iya, silakan. Siapa ini? Sivana, Pak. Sipana, ya silakan. Apa pertanyaannya, Sipana? Misalnya kan hukum hadat istiadat. Ya, Sipana, putus-putus suaranya. Sipana, masih ada suaranya? Sivana keluar sendiri Pak dari Gmeet. Ya, ini sinyalnya ya, Bapak. ada sinyal ya. Oh, ini masuk Bapak lagi. Ya, silakan. Sipana, apa tadi pertanyaannya? Hukum adat istiadat itu kan tergantung dari kondisi masyarakat. Namun bagaimana kalau tidak sesuai dengan ajaran Islam, Pak? Iya, jadi kalau misalnya kemarin sudah kita jelaskan, kalau moral itu ajaran tentang baik buruk dasarnya itu adat istiadat ya. Kalau misalnya di Irian itu kan yang laki-laki pakai koteka ya, itu kan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kalau nanti Anda ke Irian, ya Anda tidak boleh marah-marah sama orang Irian, karena itu adat yang berlaku di sana, walaupun tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau di Barat misalnya ada pergaulan bebas, itu kan tidak sesuai ajaran Islam. Ya Anda tidak usah ikutan nanti kalau Anda studi di luar negeri di Barat misalnya. Jadi sebagai orang Islam, dalam akhlak kan ada adat istiadat Islam yang diikuti ya adat Islam. Nanti ada adat istiadat Hindu, Buddha, agama lain atau yang tidak beragama ya. Itu nggak usah diikuti dan nggak usah dimarahin, masing-masing orang punya adat istiadatnya. Nah, kita sebagai orang Islam berkewajiban menyampaikan ajaran Islam, adat istiadat Islam ya. Tapi kan tidak bisa memaksa, la ikroha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Kan begitu Sipana. Jelas Sipana? Jelas, Pak. Ya, baik. Masih ada lagi pertanyaan lain? Boleh tentang tugas, tentang materi, boleh. Masih ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya ingatkan penyaji, tadi ada beberapa catatan tambahan dari makalah, pengertian teori, pengertian pendekatan, pengertian aliran. Nanti usahakan bisa ditambahkan dalam perbaikan penyaji ya, Sipana ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Ya, baik. Waktunya juga hampir habis. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, bagaimana bisa dicukupkan perkuliahan kita hari ini? Bisa dicukupkan? Bisa, Pak. Ya. Pak. Baik. Ya, ini Gufron masuk ya. Dan nanti Gufron sekretaris diingatkan yang tidak masuk supaya dilaporkan. Alasannya apa, ada izinnya apa tidak. Baik, penyaji silakan ditutup perkuliahan kita hari ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik teman-teman semuanya, marilah perkuliahan kita hari ini kita akhiri bersama dengan baca Alhamdulillah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, moga sukses dan berkah. Amin. Selamat belajar.